Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program pranikah yang diselenggarakan oleh Naseha, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat CV ta'aruf. Karena bagaimanapun juga bahasa tersebut penting dan malam hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan nanti teman-teman memberikan feedback, tanggapan di tengah-tengah kelas berlangsung. Kami persilahkan, kami buka pintu tersebut seluas-luasnya, tidak masalah. Karena kita sifatnya belajar bareng. Adapun untuk teman-teman yang mungkin berhalangan hadir untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai, tidak mengapa karena akan ada rekamannya yang berupa link YouTube dan telah kita share di grup masing-masing. Baik teman-teman sekalian, untuk mengawali, insya Allah malam hari ini akan dibersamai oleh saya selaku perwakilan dari tim Nasehat, yang mana kita akan membahas mengupas satu demi satu terkait dengan CV ta'aruf akhwat. Kita akan membahas CV ta'aruf akhwat, namun yang ikhwan, yang laki-laki tidak perlu berkecil hati karena pada prinsipnya CV ta'aruf laki-laki maupun CV ta'aruf perempuan tidak terlalu banyak perbedaan, relatif sama, hanya beberapa isian-isian yang inti yang berbeda. Sisanya selebihnya sama saja, insya Allah tidak ada masalah. Adapun kenapa kita pilih perempuan, karena alhamdulillah mayoritas dari yang mengikuti kelas pada malam hari ini adalah perempuan. Gitu ya teman-teman. Kita akan mulai. Saya akan share screen. Nanti teman-teman jangan khawatir akan dapat filenya. Jadi bisa fokus terlebih dahulu menyimak materi yang akan kita bahas. Oke teman-teman sekalian, seperti CV pada umumnya, CV ta'aruf tentu kita ketahui bersama fungsinya adalah untuk memberikan gambaran profil diri kita ke calon dengan siapa kita akan bertaruh untuk membahas pernikahan, untuk nantinya mengenal lebih jauh. Adapun hal awal yang saya ingin sampaikan adalah kita biasanya sering menemui CV ta'aruf yang formatnya itu seperti CV kerja ya. Jadi hanya satu halaman, kemudian banyak sekali informasi di sana. Teman-teman bisa cek langsung di Google mungkin, ketik saja CV ta'aruf ya, atau contoh CV ta'aruf, maka umumnya akan muncul banyak CV ta'aruf seperti CV kerja. Dan wallahu a'lam, menurut pertimbangan kami setelah diskusi dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat CV ta'aruf dengan konsep PowerPoint, dengan konsep PPT seperti ini. Harapannya apa? Harapannya bisa lebih dipahami dengan baik teman-teman, atau nantinya pihak perantara, pihak biro jodoh atau siapapun yang menjadi wakil dalam proses ta'aruf, teman-teman bisa lebih mudah memahami satu sama lain. Jadi ya teman-teman ya, bisa ditangkap maksud dan tujuan kenapa kita membuat PPT untuk CV ta'arufnya gitu. Dan tentu kelebihan berikutnya adalah jika formatnya itu PPT, maka akan banyak ruang
di PPT ini karena slide-nya luas gitu kan, kita bisa mencantumkan banyak hal dan tentu fokus gitu ya, karena biasanya setiap slide ini nggak terlalu banyak pembahasan sehingga teman-teman bisa lebih jeli, lebih teliti dan lain sebagainya. Intinya arahnya ke sana ya untuk kebaikan bersama. Wallahu a'lam. Nah, kita akan mulai. Jadi di awal sekali di halaman-halaman awal kami menaruh bagian kriteria calon ya. Jadi di sini fokus bahwa yang ditulis adalah kriteria calon seperti itu, bukan profil diri kita terlebih dahulu, namun kriteria calon. Mengapa demikian? Karena tentu pihak perantara, pihak berjodoh, dan bahkan calon kita nantinya itu butuh eh, hal tertulis gitu ya, pernyataan tertulis poin-poinnya apa saja yang menjadi kriteria kita sebagai orang yang sedang mencari pasangan, mencari calon. Maka kalau misalkan kita nantinya menyampaikannya hanya melalui lisan, kalau kriteria saya itu secara fisik seperti ini, seperti itu. Untuk yang non fisik seperti ini, seperti itu. Layaknya hanya lewat lisan, saya kira kurang kurang bisa menjadi pegangan ya untuk wakil dari perantara kita nantinya. Nah, maka dari itu, teman-teman di sini kita harapkan untuk menulis terlebih dahulu, mencantumkan terlebih dahulu kriteria calon teman-teman itu seperti apa. Adapun kita merangkum ya, kita merangkum menjadi 3 poin besar. Yang pertama, teman-teman di sini bisa lihat ada kriteria fisik, kemudian kriteria non fisik, dan yang terakhir kriteria keluarga. Maka di sini harapannya eh, 3 kriteria ini yang dianggap paling penting ya, yang dianggap paling penting dan sudah cukup untuk menjadi pertimbangan apakah lanjut atau tidak lanjut di fase awal, di fase tukar CV-nya seperti itu. Maka teman-teman nantinya ketika bertukar CV kemudian membaca kriteria calon kok ternyata tidak sesuai dengan yang ditulis di situ, ya berarti teman-teman nggak usah sibuk-sibuk atau terlalu kepo gitu bacain slide-slide berikutnya, nggak perlu ya. Kita cukup sampai ke bagian kriteria calon. Kalau memang ternyata setelah diperhatikan, dipelajari, ternyata saya ini nggak cocok dengan apa yang diminta oleh orang ini gitu kan. Dengan yang punya CV ini itu nggak cocok. Dia minta tingginya 165, ternyata tinggi saya itu misal 140, misal kayak gitu. Dan lain sebagainya. Dia minta yang sukunya ternyata suku eh, tertentu gitu ya. Nah, ternyata saya tidak sesuai dengan permintaan. Nah, hal-hal tersebut mudah-mudahan meminimalisir dan nantinya mudah bagi perantara, bagi dua jodoh untuk mengkategorikan kriteria seperti apa sih yang diminta dan kemudian mudah untuk mencocokkan. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pelajari bahwa kriteria fisik yang pertama secara umum yang sangat penting adalah terkait dengan tinggi, berat badan, umur, warna kulit. Adapun berikutnya, kita kasih beberapa tambahan kalimat di sini, sifatnya opsional teman-teman. Ditambahkan yang memang dirasa perlu, seperti contohnya, mohon maaf, tidak ada cacat fisik, kemudian enak dipandang, kemudian mampu menjaga kebersihan diri, gitu ya. Atau contoh lain mungkin eh, yang terkait dengan fisik seperti contohnya terdapat lesung pipit gitu ya atau gigi gingsul misal, itu boleh-boleh aja teman, silahkan gitu ya, tapi kalau memang itu dirasa penting gitu kan dan itu wajib banget lah ada gitu. Adapun berikutnya eh, teman-teman di sini pun jangan lupa di bagian kriteria fisik ini untuk
mungkin memberikan sedikit disclaimer gitu ya, dalam kurung katakanlah eh, tidak tidak harus tingginya 165 gitu ya, tapi teman-teman bisa kasih katakanlah tidak wajib ya. Nah, artinya nanti teman-teman ya ngasih tahu ke pihak perantara kalau oh ternyata tinggi 195 itu nggak wajib gitu. Cuma ini hanya contoh. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Berikutnya untuk kriteria non fisik ini, semua yang berkaitan dengan non fisik di sini kami rangkumkan ada status, ada suku, ada pekerjaan, ada pendidikan, dan kemudian ada bagian tidak atau merokok gitu ya. Gitu ya teman-teman. Silahkan nanti pun disesuaikan. Kami di sini dengan segala keterbatasan mencantumkan apa yang sekiranya paling sering menjadi pertimbangan di antara status, karena umumnya yang belum pernah menikah sama sekali lebih berkenan untuk eh, menikah belum, mohon maaf, yang belum pernah menikah sama sekali umumnya lebih berkenan untuk menikah dengan yang sama-sama belum pernah menikah, yang lajang dengan yang lajang, yang muda mungkin dengan yang janda dan sebagainya. Tapi itu secara secara umum. Adapun kalau teman-teman memang dirasa tidak demikian, nggak mempermasalahkan status ya, monggo-monggo saja dong, ditulis sesuai dengan itu. Itu ya teman-teman ya. Dan sama di bagian kriteria non fisik ini juga teman-teman dapati ada beberapa kalimat tambahan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kepermintaan. Contoh di sini sudah ngaji gitu ya, bermanhaj salaf, kemudian tahsin Qurannya baik, bagaimana dia membaca Quran itu baik, kemudian punya hafalan Quran juz 30 gitu ya. Sudah atau sedang belajar bahasa Arab, dan ini dicantumkan juga terkait dengan psikologis ya, tidak temperamental. Nah, silakan teman-teman berimprovisasi kebutuhannya itu apa, gitu ya. Kalau misalkan ternyata teman-teman di sini adalah seorang ustadz atau ustazah, ternyata nggak cukup juz 30, cukupnya adalah 30 juz ya, nggak masalah, ditulis aja. Eh, Tambahan lain misalnya teman-teman juga ingin menambahkan terkait dengan finansial, dengan pendapatan di atas UMR, misal seperti dan lain sebagainya. Teman pikirkan dengan baik kriteria non fisik apa saja yang memang menjadi pertimbangan penting. Gitu ya teman-teman. Umumnya eh, biasanya itu ada yang nambahin kriteria non fisiknya itu adalah misal dia eh, anak terakhir gitu ya, anak terakhir, anak perempuan terakhir kalau saya laki-laki, atau teman-teman yang perempuan sedang cari calon laki-laki ya, berarti yang laki-lakinya itu anak terakhir itu juga bisa, atau tinggal di Jawa, tinggal di Sulawesi dan lain sebagainya, itu juga termasuk kriteria non fisik gitu teman-teman. Atau contoh lain kriteria non fisiknya adalah bersedia mengizinkan kerja sampingan di rumah misal gitu. Jadi karena ini CV akhwat, CV perempuan, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia cari calon suami yang mengizinkan dirinya untuk bisa kerja sampingan di rumah, entah buka usaha dan lain sebagainya. Intinya dikasih kesempatan buat buat bekerja di rumah. Contohnya gitu. Tentu ini sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan teman yang berbeda satu sama lain. Oke, lanjut teman-teman. Terakhir adalah kriteria keluarga. Di sini kita cantumkan mengapa? Karena banyak yang tidak begitu fokus dengan kriteria keluarga, dan berdasarkan apa yang kita terima, cerita dari teman-teman dan dari orang-orang dekat ya, keluarga ini bisa dibilang ya penting banget teman-teman ya, penting penting banget. Jadi
Maksudnya gimana? Jadi ini kriteria keluarga dari si calon gitu ya. Karena ini CV perempuan berarti dari laki-lakinya. Contohnya adalah bersifat penyayang kepada keluarga dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini masih umum ya. Kita tambahkan contohnya adalah eh, mau mengunjungi mertua rutin setiap pekan. Nah, ini juga bisa nih. Artinya apa? Artinya teman-teman perempuan ini pengen nih nantinya orang tua si perempuannya atau mertua dari laki-laki ini eh, dikunjungi gitu ya, setiap pekan sekali. Jadi asumsinya sama-sama tinggal di pulau yang sama, kemudian domisilinya tidak terlampau jauh. Misal yang satu di Jogja, yang satu di Solo, misal seperti itu. Atau yang satu di Bekasi, dan lagi di Jabodetabek lah, pokoknya gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kalau nantinya sudah selesai, lagi-lagi penekanannya adalah ini untuk memberikan kemudahan untuk eh, calon nanti membaca CV itu bisa lebih lebih eh, lebih paham lah kira-kira apa yang dimau dari yang punya CV dari si Ahwat ini gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya adalah baru terkait dengan profil diri. Maka asumsinya adalah kalau ternyata dari halaman kriteria ini sudah lolos, sudah nggak ada masalah, insya Allah dirasa cocok dan memenuhi apa yang ditulis, ya lanjut nih ke bagian profil profil diri gitu. Jadi baru di sini tulis namanya teman-teman itu siapa, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya dan seterusnya yang nanti untuk sifatnya pengenalan. Dan di sini nanti silahkan teman-teman meraba-raba apakah memang dari profil diri ini eh, sekarang gantian bolanya jadi yang baca ya. Sekarang gantian yang memutuskan itu, yang menilai itu ada pada yang baca. Karena ini CV-nya perempuan, berarti ada pada saya yang laki-laki. Contohnya, setelah saya baca di profil diri ini, ternyata dalam hal penghasilan si perempuan ini lebih besar daripada saya. Misalkan saya penghasilan 5 juta per bulan, gitu ya. Ternyata dia penghasilannya 10 juta, ya kan? 10 juta. Nah, dalam hal tersebut tentu jadi pertimbangan bagi bagi saya untuk laki-laki. Oh, ini perempuan ini penghasilannya lebih besar dari saya. Entah dari nantinya pertimbangan psikis, kemudian pertimbangan nafkah, itu juga jadi PR. Wah, saya sih cocok secara kriteria, saya lulus nih, gak ada masalah. Tapi ternyata dalam hal ini penghasilan saya perlu perlu tanya lebih jauh nantinya ke perantara atau saat bertemu gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh lain, misalkan kita melihatnya di domisili. Oh ternyata meskipun saya secara kriteria ini tidak ada masalah, saya dianggap cocok, tapi ternyata secara eh, suku gitu ya, secara status itu dan lain sebagainya ternyata jadi PR gitu kan. Keluarga saya mungkin nggak cocok. Nah, jadi teman-teman itu eh, nantinya yang memutuskan itu pihak yang baca CV-nya teman-teman. Gitu. Kalau tadi sebelumnya di halaman pertama itu yang memutuskan itu teman-teman, ya kan? Nah, di halaman kedua ini bolanya ada di yang baca, gitu teman-teman. Nah, seandainya dalam hal profil diri ini tidak ada masalah, gitu ya, nggak ada yang jadi alasan untuk membatalkan proses tukar CV-nya, ya lanjut halaman ketiga. Ini lebih dalam dari sekedar profil diri ya. Tentang saya ini lebih dalam dari sekedar profil diri. Ini mohon maaf salah. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman tulis nih minatnya teman-teman apa, kemudian karakter dirinya teman-teman itu seperti apa. Tentu lebih bagus lagi kalau dijabarin ya, tapi kalau teman-teman mungkin kesulitan gitu untuk menjabarkan secara simpel, secara ringkas ya, gak apa-apa ditulis poin-poin. Cuma
Mungkin nanti akan kita perbaiki CV-nya, kita update lagi. Bagusnya itu diberi penjelasan terkait dengan karakter diri. Karena menafsirkan introvert, menafsirkan sulit bergaul dan lain sebagainya itu lebih enak, lebih nyaman kalau teman-teman memberikan deskripsi sedikit. Kalau yang dimaksud introvert itu seperti apa sih yang kita rasain, khususnya yang nulis CV ini gitu. Nah, fungsinya apa sih kita nulis tentang saya ini? Pertama, eh, kita jadi tahu nih eh, kurang lebih orang ini tuh seperti apa, gitu kan? Yang punya CV ini, si Ahwat ini tuh seperti apa? Oh, ternyata dia ini menuliskan desain grafis, kemudian drawing illustration, digital marketing, baca buku, bisnis, memasak, baking, psikologi. Dia nggak nulis nih olahraga, gitu kan? Dia nggak nulis misalkan renang gitu ya, dan lain sebagainya. Dia nggak nulis misal hiking lah, dan lain sebagainya seputar olahraga. Berarti kita bisa tahu, oh ternyata dia memang ya nggak begitu perhatian dengan olahraga. Dia lebih perhatian dengan hal-hal yang sifatnya dengan desain gitu ya, kemudian bisnis gitu ya, baca buku ya. Nanti teman-teman tinggal tanya nih sama diri sendiri nih. Saya selaku laki-laki ya, kalian di situ perempuan, wah kira-kira ini eh, bakal dapat nggak ya chemistry-nya dengan saya. Saya ini orangnya easy going banget. Saya ini easy going, suka pergi-pergi. Saya nggak terlalu suka gambar. Saya mungkin relatif apa ya, flat lah masalah selera desain itu saya mungkin eh, nggak begitu mendalami. Nah, jadi teman-teman silahkan eh, cocok-cocokin dengan keadaan diri teman-teman. Gitu. Apakah jadi masalah kalau nantinya punya calon istri yang memang dia itu suka dengan desain grafis dan lain sebagainya gitu. Bisa juga nantinya ini ditafsirkan bahwa oh berarti dia ini kalau misalkan tadi di awal dia minta kerja dari rumah, ya kemungkinan dia bakal WFH dari rumah yang kegiatannya seputar desain grafis, seputar digital marketing, dan jadi teman-teman kebayang nih, oh masih aman lah, insya Allah lah kalau misalkan dia mengalami seperti itu masih aman gitu. Nah, nanti di karakter diri ini juga sama. Ini untuk bisa sedikit menarik kesimpulan. Waduh, ternyata eh, di sini itu karakter dirinya kalau teman perhatiin itu nggak ada yang atau mayoritas ya, mayoritas itu negatif gitu kan. Mayoritas itu negatif. Yang positif cuma satu, pemaaf, ya kan. Seandainya dia misalkan menulis eh, apa ya bahasa bahasa jangan pantang menyerah, mirip-mirip pantang menyerah, tapi ya suka belajar gitu lah ya, suka belajar, suka belajar. Nah, ini juga seru gitu. Jadi eh, kalau misalkan kok ternyata yang ditulis itu negatif semua, ya bisa jadi ternyata dia memang ada masalah dengan dirinya. Kok dia merendahkan dirinya seperti itu? Kenapa dia nggak mampu menuliskan hal positif tentang dirinya? Apakah ada masalah di masa lalunya dengan orang tuanya dan lain sebagainya? Gitu teman-teman. Nah, saya minta feedbacknya kira-kira eh, teman-teman di sini terkait dengan bagian tentang saya ini di minat maupun di karakter diri ini umumnya eh, suka perempuan yang dia itu mohon maaf atau mencari laki-laki yang dia introvert kah atau dia extrovert kah dan lain sebagainya. Coba dari tulis kira-kira karakter diri laki-laki seperti apa yang teman-teman cari. Silakan teman-teman tulis di kolom chat ya. Biar nanti bisa kita sama-sama simpulin, kita cocokin dengan yang sedang kita contohkan di sini. Gitu. Contohnya mungkin karakter diri laki-laki yang dicari itu ya berjiwa pemimpin, misal gitu kan. Kemudian dia ekstrovert gitu kan. Kemudian dia karakternya adalah sabar gitu kan dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman ya. Nah, ini lanjut ke gambaran profil.
gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman cermati ya di bagian tentang saya, oh mohon maaf, di bagian profil diri ini itu belum ada tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya. Baru ada eh, ya yang lebih umum gitu ya. Untuk yang tinggi badan dan lain sebagainya itu ada di sini teman-teman. Di gambaran gambaran profil gitu. Ya, di gambaran profil ini bisa dibilang representasi ya dari keadaan fisik teman-teman gitu. Gitu. Jadi mohon maaf tadi agak terputus ya. Ya, kita ulangi. Jadi untuk gambaran profil ini eh, ditulis tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya yang ini juga, sangat menentukan kecocokan fisik ya. Karena eh, seringkali fisik ini kan dilihat pertama kali gitu ya, dilihat pertama kali. Jadi nantinya kalau misalkan sebelum-sebelumnya ini sudah cocok di bagian tentang saya, di bagian profil diri, tapi pas bagian gambaran profil ini ada beberapa PR ya. Contohnya mungkin eh, ada cacat fisik misalkan gitu ya. Cacat fisiknya adalah pernah operasi eh, ya pernah operasi pergelangan tangan yang kemudian ya otomatis aktivitasnya nggak bisa kayak orang pada umumnya gitu ya. Mungkin dia kalau ngangkat berat relatif sakit gitu kan. Atau misalkan dia kalau ada cacat fisik di tangan berarti eh, ada kemungkinan melayani suaminya nanti tidak bisa maksimal gitu. Nah, contoh seperti ini itu banyak terjadi dan nggak bisa disepelein. Misalkan contoh yang lain terkait dengan tipe rambut. Para laki-laki itu sensitif dengan keadaan fisik ya. Jadi kalau misalkan tipe rambutnya ternyata nggak sesuai dengan yang diinginkan, contohnya di sini lurus, ternyata perempuan ini tipe rambutnya ikal gitu kan, atau relatif lebih keriting atau sangat keriting. Nah itu juga jadi masalah karena kan sesuai dengan selera. Nah harapannya ya teman-teman di sini tulis apa adanya, kayak di badan, berat badan, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya nanti kan bakal ketemu nih, bakal nalur kalau saling melihat secara langsung. Kalau teman-teman nggak tulis di sini, malah nantinya kerja dua kali, proses lebih lama. Seandainya teman-teman tulis di sini apa adanya, jujur dari awal apa adanya, positifnya satu, teman-teman lebih tenang. Saya yakin, saya jamin teman-teman lebih tenang karena teman-teman tulis apa adanya, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurangi juga ya nanti otomatis yang memang cocok, yang memang selera dengan keadaan teman-teman ini ya akan disesuaikan, yang datang ya sesuai dengan yang teman-teman tulis gitu. Jadi dia juga di awal ekspektasinya sesuai gitu. Jadi nggak masalah ditulis apa adanya untuk dikira berat badan dan lain sebagainya gitu. Termasuk terkait dengan cacat fisik ini juga penting ya. Nah, untuk ciri khas ini, ciri khas itu bisa seperti ada lesung pipi gitu ya, ada gingsul, ada tanda lahir misalnya, jadi gitu teman. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini ada di bagian riwayat penyakit. Nah, di bagian riwayat penyakit ini, teman-teman harapannya hati-hati ketika menulis. Eh, Bahkan saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan ustadz atau orang yang memang bisa dipercaya berpengalaman hal-hal ta'aruf seperti ini. Kenapa? Karena riwayat penyakit ini
berpengaruh ke keputusan apakah akan melanjutkan proses ta'arufnya atau enggak. Kalau teman-teman nggak jujur juga nanti jadi masalah dan malah khawatir rumah tangganya nanti dia nggak baik-baik aja, malah banyak masalah karena merasa dibohongi pasangannya seperti itu. Jadi untuk penyakit ini tentu nggak ditulis sembarangan juga. Penyakit-penyakit yang kita penting seperti apa ya, penyakit panu dan lain sebagainya itu nggak perlu ya teman-teman tulis yang memang esensi dan mungkin masih dirasakan lah akhir ini. Contohnya mungkin GERD gitu ya, lambung, terus ternyata misal divonis resmi oleh psikiater bahwa teman-teman ini polar atau ada asma gitu ya. Dan kalau memang udah sembuh ya ditulis saja sudah sembuh gitu ya. Sudah sudah sembuh gitu. Eh, Adapun untuk penyakit-penyakit yang memang sensitif ya, contohnya misalkan eh, ada benjol di payudara ya. Nah, ini penting teman-teman karena ada indikasi tumor kan seperti itu ya, ada indikasi tumor. Nah, nanti teman-teman wajib ya, wajib untuk berkonsultasi dulu dengan perantaranya atau dengan ustadz atau ustadznya syukur-syukur eh, sebagai perantara tersebut ya, supaya perantaranya itu tahu nih keadaannya dengan teliti. Tumornya tumor seperti apa, apakah tumor ganas dan lain sebagainya yang memang mengganggu atau ternyata enggak gitu kan, cuma tumor kecil biasa karena ada gangguan hormon dan lain sebagainya akhirnya dia muncul tapi nanti kadang hilang gitu. Itu ada teman-teman seperti itu. Tentu ini juga nantinya kan eh, menjadi pilihan untuk siapapun ya, untuk laki-lakinya apakah berkenan dengan keadaan ini. Tapi ada tips lain dari saya. Kalau misalkan teman-teman eh, tidak menuliskan penyakitnya di sini nggak masalah. Tapi teman-teman nanti sampaikan langsung ketika ketika bertemu satu sama lain ya. Ketika nazar gitu ya. Itu nggak masalah teman-teman sampaikan. Dan eh, nggak semua penyakit teman-teman harus sampaikan ke salon kita, yang penting-penting aja, bahkan yang sifatnya aib itu pun perlu didiskusikan dulu dengan Ustadz, khawatir nanti nggak perlu disampaikan tapi disampaikan akhirnya malah eh, qadarullah gitu ya, ya jadi kacau lah keadaannya gitu. Jadi untuk penyakit ini memang sensitif gitu. Tapi mudah-mudahan di sini semuanya sehat ya bro. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini riwayat pendidikan sama pada umumnya dengan sisi yang lain silahkan teman-teman tulis saja. Lanjut ke pendidikan non formal. Nah ini juga unik. Ini kita kita harapkan teman-teman itu punya ya beberapa riwayat pendidikan non formal, terutama yang menunjang value teman-teman. Apakah teman-teman itu value di bahasa Arab, di apapun ya, di bahasa Inggris. Jadi nanti calonnya itu paham gitu kan, calonnya itu nangkep kalau oh dia itu punya skill bahasa lebih nih di bahasa Arab gitu kan. Jadi wah nanti anak saya bisa nih diajarin sama sama dia gitu. Kita contoh lain, misalkan pernah ikut eh, pondok pesantren akhir pekan gitu kan selama 1 tahun penuh gitu kan, karena teman-teman mungkin kerja atau kuliah terus tetap pengen belajar agama, itu tuh pondok pesantren akhir pekan gitu. Nah berikutnya setelah pendidikan kita ke pengalaman pengalaman kerja. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena ya lagi-lagi ibu rumah tangga itu tetap eh, tidak menihilkan
kemampuan, eh, karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya kemampuan itu punya kok skill bermanfaat, sangat bermanfaat gitu kan. Jadi pengalaman kerja ini juga ditulis gitu kan. Harapannya kalau menulis pengalaman kerja di sini ya nanti si suami, si calon ini jadi paham, oh ternyata kelebihan kekurangan teman-teman itu di sini karena kelihatan dari pengalaman kerjanya gitu kan. Oh, pernah nih bekerja sebagai desain grafis gitu kan. Maaf, sebagai graphic designer gitu di salah satu brand gitu kan. Nah, nanti kan ketahuan, oh dia ini ternyata sangat condong ke hal-hal seni, ke hal-hal desain. Jadi uh, mungkin punya apa ya, punya selera yang bisa dikedepankan, punya skill menata rumah secara interior, secara arsitek, secara eksterior yang lebih dibanding saya sebagai suami yang tidak ada pengalaman itu. Misalnya seperti itu. Dan yang lain, kalau ternyata pengalaman kerjanya ini cukup banyak ya dalam berorganisasi ya itu juga jadi nilai kalau oh dia sudah misalkan banyak pengalaman kerja baik di kuliah maupun setelah lulus ya otomatis dia mungkin secara pendidikan, secara edukasi bagus gitu kan. Dia punya banyak perspektif yang biasa dipakai dalam dunia kerja yang nantinya ketika dibawa ke keluarga itu juga enak untuk berdiskusi dengan pasangan. Jadi ketika menghadapi masalah dan sebagainya itu nggak sempit hanya satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang karena dia punya pengalaman di tempat kerjanya dulu. Misal seperti itu. Jadi pahami ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini sifatnya opsional ya. Ini opsional. Kalau memang teman-teman ini desain grafis, karena kebetulan contohnya desain grafis ya disampaikan aja portofolionya gitu. Tapi ini nggak wajib. Ini nggak wajib. Misalnya teman-teman eh, arsitek gitu ya, ini teman-teman tulis saja, sampaikan aja portofolionya. Kenapa penting? Ya penting karena kalau misalkan ternyata teman-teman ngakunya udah ngaji, ya ngakunya udah belajar tentang, oh ternyata di hasil portofolionya ini masih ada aurat, masih ada ya hal-hal yang mungkin eh, mengganggu gitu ya, mengganggu dalam hal melanggar aturan agama misal seperti itu. Atau mungkin kalau mau lebih simpel ya teman bisa kasih akun Instagramnya atau akun websitenya teman-teman kalau misalnya punya gitu. Tapi yang untuk portofolio ya, bukan yang Instagram pribadi ya gitu. Itu penting teman-teman. Jadi langsung nih real si calonnya ini menilai dari karya teman-teman gitu. Cuma ini terbatas, opsional, hanya yang memang punya portofolio juga kalau yang bisa kerja di uh, industri-industri agensi dan lain sebagainya nggak punya portfolio ya nggak usah disatuin, ini opsional gitu. Nah, beda dengan yang lain, kita mencantumkan bagian aktivitas ya, aktivitas dalam keseharian itu teman-teman karena eh, kalau teman-teman menuliskannya gitu ya, menuliskannya dengan jujur kemudian dengan bahasa sendiri itu nanti ketahuan kok teman-teman itu seberapa kenal dengan diri sendiri. Kemudian teman-teman itu orangnya seperti apa, kaku, luas, cheerful itu kelihatan dari gaya gaya nulisnya gitu. Nah, di sini kita baca misalkan sebagai mahasiswa semester akhir, sebagian besar aktivitas saya adalah menyelesaikan skripsi agar dapat segera lulus S1. Selain itu, sebagai seorang anak, saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan seterusnya, gitu ya. Namun, di tengah kesibukan tersebut, saya tetap meluangkan waktu untuk memperdalam ilmu agama dengan mengikuti kajian rutin setiap Senin, Rabu, dan Sabtu, serta kelas online di Nasihat Project setiap Senin dan Kamis malam. Nah, di sini teman-teman bisa simpulkan kalau dia ada jadwal rutin nih di Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya, kita
hitung di sini ada 3 hari yang lumayan gitu kan, sepekan 3 kali itu lumayan gitu kan, dan termasuk bagus. Wah, berarti dia intens nih belajar agamanya. Jadi ya teman-teman, jadikan itu sebagai nilai plus. Oh, ini intens belajar agamanya, yang mudah-mudahan memang bagus juga agamanya beneran, bukan bukan hanya semangat untuk ilmu, tapi ternyata uh, akhlaknya buruk gitu. Kemudian kita lanjutin, saya juga tetap bekerja sebagai konten kreator di beberapa platform untuk menyalurkan hobi sekaligus membantu perekonomian keluarga. Jika ada waktu luang, saya gunakan untuk membaca buku dan melihat konten-konten bermanfaat di sosial media untuk menambah wawasan sekaligus untuk merefreshing pikiran. Jadi ya teman-teman ya, jadi kalau ada di sini yang mungkin teman-teman cocok, ini kok ternyata kalau waktu luang malah main sosmed, meskipun alasannya untuk uh, merefreshing pikiran. Nah, ternyata teman-teman ingin mengkritisi hal tersebut. Apanya adalah teman-teman itu pengennya ya kalau waktu luang misalkan ya nggak ada waktu luang, malah benar-benar sibuk padat gitu kan waktunya. Bisa jadi untuk nambah hafalan, atau bisa jadi teman-teman memang kerja sampingan full gitu kan, atau misalkan teman-teman kalau ada waktu luang misalkan berolahraga, hobi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ditulis supaya teman-teman tuh uh, apa ya, bisa diketahui lah kira-kira uh, sehariannya itu seperti apa sih, apakah ternyata sangat-sangat hambar gitu kan, sangat membosankan kesehariannya, itu nanti ketahuan ketahuan gitu. Oke, berikutnya ini profil kerabat ya. Jadi uh, kita sampaikan di awal bahwa Siti Ta'aruf ini kan untuk mencari calon gitu ya. Dan apa yang ditulis di Siti Ta'aruf ini itu kan sangat-sangat privasi gitu ya. Sangat-sangat privasi. Ada tanggal lahir, kemudian ada suku, ada nama lengkap dan lain sebagainya. Itu sangat sangat privasi. Nah, bahkan di sini kita tentukan profil kerabat. Kenapa ya? Untuk bisa tahu kira-kira nanti eh, cocok nggak dengan keadaan keluarga kita, meskipun hanya dari usia dan latar belakang. Contohnya seperti ini. Ini bapaknya, ya ayahnya itu wira swasta. Usianya masih 46 tahun, masih 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 relatif muda. Sedangkan saya, orang tua saya sudah misalkan 58 tahun, misal seperti itu. Oh, terlampau jauh sekali, 12 tahun, gitu kan. Eh, apakah tidak jadi masalah dengan kecocokan dan lain sebagainya, itu bisa. Dan ternyata di sini dia punya tiga saudara. Saya misalkan di sini asumsinya yang punya CV itu anak pertama gitu kan. Berarti ada 4 bersaudara, dia punya 3 adik gitu kan. Nah, wah, anaknya keluarganya itu ada 4 saudara-saudaranya. Dia anak pertama. Apakah saya punya kewajiban nantinya untuk membantu adik-adiknya? Nah, itu juga perlu dipikirin teman-teman. Gitu ya. Dan ini sifatnya opsional. Teman-teman mungkin bisa samarkan namanya, atau ya hanya tulis nama depan supaya tidak terlalu eh, apa ya, memberikan privasinya ke si pembaca juga nggak masalah kalau kemudian gitu. Tapi ini kita anggap penting karena ya profil kerabat itu bisa banyak tafsiran nantinya kan, ketika tahu. Dan ini kita pun cantumkan terkait dengan riwayat mengenal sunnah gitu ya teman-teman ya. Jadi sama dengan keadaan eh, pada umumnya kita sebelumnya mungkin belum kenal sunnah, belum belajar, terus kita kenal sunnah itu gimana gitu ya teman-teman. Itu ditulis supaya ada ekspektasi yang terukur gitu ya. Saya kalau baca ini nantinya jadi tahu, oh wajarlah dia itu kenal sunnah dari usia mohon maaf, dari kelas 2 SMA gitu kan. Sedangkan saya tahu sunnah dari lahir gitu kan. Dari kecil orang tua saya memang udah ngaji. Nah, nanti hal-hal seperti itu kan bisa menjadi pertimbangan kecocokan gitu.
wah ternyata dia usia 28 tahun. Dia kenal sunnahnya baru 20, dari usia 27 tahun. Oh baru setahun dia kenal sunnah. Nanti teman-teman juga bisa mempertimbangkan hal tersebut. Nah, baru 1 tahun, biasanya sih belum begitu banyak mendalami terkait dengan agamanya dan lain sebagainya. Tapi baru proses. Gitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman silahkan tulis syarat ataupun permintaan khusus eh, untuk calon, gitu kan. Contohnya di sini, diusahakan tinggal di Jogja atau di Jawa. Kemudian tetap ingin bekerja dan berpenghasilan. Kemudian tetap ingin menggunakan cadar. Ini misalnya harus tinggal terpisah dengan mertua. Diizinkan untuk melanjutkan studi. Ini maksudnya katakanlah studi S2 gitu. Gitu teman-teman. Jadi apapun syaratnya di sini silakan teman-teman cantumkan. Misalkan syaratnya itu nggak haram gitu ya. Teman-teman pertimbangan yang baik kira-kira apa yang menjadi permintaan khusus. Nah, tadi wajib mengunjungi orang tua sepekan sekali atau sebulan sekali gitu. Contohnya lain mungkin tidak ingin dipoligami gitu. Contoh lain misalkan eh, tadi ya saya sampaikan eh, wajib ikut menafkahi orang tua gitu. Wajib membantu pendidikan adik misalnya itu juga bisa. Wajib membantu pengobatan orang tua itu juga bisa teman-teman. Intinya apapun yang memang menjadi kebutuhan khusus teman-teman gitu. Oke teman-teman, oh, alhamdulillah kurang lebih pembahasan tentang CV sampai di sini. Pada intinya CV ini eh, alat ya, alat media untuk memudahkan teman-teman dalam perkenalan nantinya dan tadi pun sudah kita sampaikan CV itu sangat banyak hal privasi jadi harapannya teman-teman pun tidak bermudah-mudah bertukar CV pastikan perantaranya atau biro jodohnya atau orang yang teman saya itu memang ya amanah gitu teman-teman. Baik, eh, sepertinya cukup, tidak ada pertanyaan dan yang menanyakan file CV-nya nggak usah khawatir karena akan kita kirim ke grup masing-masing. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Silahkan dimanfaatkan CV ta'arufnya, diedit-edit sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung ke admin via WhatsApp nanti insya Allah akan dijawab semampu kami ya teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.